karena memang dipentokin terus-menerus dan manifestasinya dipraktekin, bahkan mungkin dulu Mbak Ayu nggak ngerti teori manifestasi ya? Belum tahu. Nggak ngerti teori manifestasi, tapi saya yakin Mbak Ayu dengan sengaja menginginkan kebaikan terjadi dan nggak tahu caranya gimana. Iya. Itu kan justru kita ajarin di kelas manifestasi kedamaian Adi, namanya surrender manifestation. Mbak Ayu praktek gitu. Jadi wajar kalau dia memang mendapatkan apa yang dia dapatkan. Oke, setelah akhirnya mulai lepas nih semua emosi negatif, ikhlas, pasrah gitu ya. Terus akhirnya sampai mulai bangun rumah pelangi gitu. Apa yang terjadi? Apa yang Mbak Ayu lakukan sampai akhirnya Ayu punya ide atau info, gabung aja nih ke timnya Mas Fadli gitu. Itu kan waktu itu juga seingat saya masih ini ya kan ya, masih WFH. Masih aktif di rumah pelangi loh waktu itu. Masih ada cerita, ini masih rumah pelangi lagi, masih ada murid lah, masih kekurangan ini itulah segala macam gitu-gitu. Nah itu Ayu WFH ya waktu di awal ya? Ayu di awal WFH. Oke. Ayu WFH di awal. Jadi tim sales waktu awal ya kalau nggak salah ya. Jadi tim sales yang tidak pernah ngantor. Betul. Iya. Saya lupa detailnya waktu itu kenapa. Cuman ini akhirnya masuk ke tim ini, terus kan pasti dapat income fix, gaji pokok gitu kan. Tapi kan sebagai marketing kan dapat duit gedenya ya dari komisi kan gitu. Ayu basicnya kan ngajar gitu. Nah itu gimana? Kok bisa kepikiran? Oke deh, mulai aja deh di tim ini deh gitu. Itu ya gimana? Karena kan Ayu juga nggak mau lagi nih. Ayu tahu sekarang punya biaya hidup juga kan. Biaya hidup terus ada gitu kan, tapi nggak mau lagi ngelakuin kesalahan yang sama, ya kan. Ayu juga nggak mau dong pinjem sana sini terus gitu loh. Ya kan, akhirnya Ayu nawarin nih, Ayu bisa bantu apa pada saat itu. Kalau yes. ada nggak sih kerjaan untuk Ayu nih? Pada saat itu ngomong nih, ya kan? Waktu itu ada tapi nggak sesuai background Ayu, gitu deh misalnya. Nah, ya itu gimana tuh Ayu nanggepinnya waktu itu? Ya udah nggak apa-apa, Ayu ambil, gitu. Apa aja, gitu kan? Apa aja deh, Ayu bisa belajar kok. Oke, mental itu. Karena kan Ayu bisa dengan mudah loh. Ya adanya sales ya. Ayu kan guru, nggak ngerti cara jualan, nggak kan, kepikiran waktu itu. Ya kan Ayu bisa belajar. Kalau nggak ngerti kan bisa tanya. Oke. Nah ini yang teman-teman perlu dapat translate yang jelas ini. Kenapa Ayu yakin Ayu mungkin mampu melakukannya padahal itu bukan background Ayu. Belum, ini beberapa langkah mundur loh. Beda cerita kalau Ayu punya pengalaman sales atau memang dulu jadi sales sekolah misalnya kan gitu. Ini kan bukan gitu ya, jadi guru. Terus dari mana rasa percaya diri Ayu sendiri itu datang? Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang mampu kita lakukan berdasarkan keyakinan kita, level keyakinan orang kan beda-beda gitu kan. Kalau cuma sekedar coba-coba atau iseng-iseng kan nggak mungkin bisa waktu itu jadi karyawan terbaik gitu. Tapi Ayu di tahun pertama tuh bagus banget, bahkan mungkin ngalahin orang yang udah punya pengalaman sales bertahun-tahun loh. Gitu. Tapi 1 bulan pertama itu nggak jualan. Ya. Itu Ayu pakai untuk belajar. 1 bulan pertama Ayu paling bawah. Paling bawah. Tapi Ayu kok dia bisa ya? Gitu kan. Itu setiap hari Ayu walaupun di rumah, itu Ayu pagi mandi, pakai baju kerja. Oke, padahal WFH loh. WFH gitu kan. Pun orang-orang di kantor ini juga nggak tahu kan apa yang Ayu lakuin gitu loh. Iya. Dan itu Ayu punya meja di situ, laptop yang masih pakai kipas. Laptop Ayu masih pakai kipas yang panas banget itu, ya kan? Oke, ini Ayu harus ngapain gitu kan? Ayu catet, Ayu bikin percakapan, latihan di depan kaca, dengerin suara sendiri, enak nggak ya gitu kan? Bagus nggak ya? Gitu. Itu mungkin sepanjang bulan itu, 1 bulan itu semenjak gabung, Ayu terus belajar setiap hari. Sampai papa dateng nih, ya kan, papa disuruh di kamar satu, Ayu di kamar sini telepon-teleponan. Oke, role play. Sampai Ayu tuh yakin gitu kan, oh di mobil misalnya lagi jalan gitu kan, lagi di angkutan umum gitu. Terus ada telepon nih dari klien gitu kan, pede aja. Oh
yang ini jawabannya nih kayaknya salah nih. Nanti tinggal minta maaf kan. Ya kan? Yang penting tahu nih bagian yang itu Ayu salah nih, Ayu ngeh. Tapi karena kesalahan itu kliennya yakin dan beli waktu itu gitu. Ya kayak gitu. Jadi Ayu ngerasa semua bisa dipelajarin kok. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Dia ini kan dulu 5 orang apa 6 orang gitu kan EC setiap hari kan laporan ya Davat ya di grup kita. Ya, ada grup marketing tuh. Ada grup marketing grup kan. EC. Dulu kan laporan di situ. Hari ini closing berapa. Ayu pasti 0 aja ya Allah. Pengen gitu rasanya punya angka juga di situ. Yes. Ya kan? Karena latihan itu yang setiap hari pertama Ayu closing itu di hari Minggu. Jadi Sabtu Minggu pun Ayu pakai untuk belajar. Enggak hitung-hitung hari, pokoknya bertumbuh secepatnya gitu ya. Satu closingan pertama langsung nominal tertinggi pada saat itu, produk tertinggi. Produk paling mahal. Pecah telurnya produk paling mahal. Pecah telur. Dan di situ tingkat PD-nya langsung meningkat. Karena ini pengumuman kan. Iya. Akhirnya pecah telur juga setelah 1 bulan gitu. Dan di situ oke, ternyata gue bisa. Ternyata gue mampu. Oke. Ternyata ini bukan hambatan gitu. Ya udah, akhirnya dipanggil lah offline kan ke Bekasi. Yang tadinya di rumah terus, sekarang ada nih wujudnya nih. Datang ke kantor waktu itu. Akhirnya ya praktek di situ kan. Apa yang Ayu ini sharing, apa yang Ayu lakuin sharing. Karena setelah pecah telur itu omsetnya makin closing terus closing lagi habis itu ya. Iya. Ini yang pengen dikasih cerita sama teman-teman itu datang dari mana keyakinannya? Gak tahu. Kan Ayu gak tahu kalau Ayu mampu. Datang dari diri sendiri aja. Yakin bahwa dia aja bisa, kenapa Ayu enggak gitu aja. Oke. Cuma ngelihat angka laporan itu, kok mereka bisa ya? Kok setiap hari bisa ya mereka ya ada ya? Gitu, hanya dari situ aja mereka bisa, kenapa Ayu enggak gitu. Itu aja. Dari situ. Karena kan ada nih beberapa yang dalam proses terapi juga ya, kita tuh juga ngalamin orang-orang tuh yang coba aja dulu, susah, nanti kalau gagal gimana, kalau nggak bisa gimana gitu. Nah kenapa Ayu bisa dengan PD-nya, ini kalau skill dipelajarin pasti dapat. Karena kan nggak tahu nih, bisa jadi akhirnya jago jualan, atau bisa jadi akhirnya setelah nuangin semua usaha dan waktu tetap nggak jago jualan. Mungkin Ayu dari dulu ya punya prinsip untuk ngosongin gelas kalau ada ilmu baru. Oke. Memperbesar wadah kalau udah penuh. Oke. Itu aja sih, bahwa ini adalah ilmu baru, aku bakal punya skill baru nih. Jadi gitu. Emang punya keyakinan itu ya. Iya. Ini kalau di Kedamaian ID kita sebutnya identitas diri nih. Ayu memang udah merasa identitas diri Ayu itu ya orang yang bisa belajar, orang yang kalau dipelajarin nanti pasti bisa. Ya. Oke. Nah, apa dong yang coba bisa Ayu kasih sama teman-teman yang mungkin yang bukan hanya pinjol ya. Saya yakin teman-teman juga yang nonton mungkin pernah terlibat tapi sudah survive, mungkin belum tapi nih naik sampai 10 kali lipat income-nya gitu ya. Atau lebih mundur lagi, teman-teman masih terlibat dan masih kusut nih gitu. Beberapa bahkan itu sampai di titik dimana mereka ya tadi udah nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain dan kayaknya hidup aja udah nggak pengen nerusin gitu. Nah buat teman-teman yang di kondisi-kondisi itu,
apa pesan yang bisa disampaikan buat mereka? Ya jujur dulu, jujur. Yang penting jujur dulu sama diri sendiri. Kayak Ayu kan, Ayu jujur juga nih, ngakuin bahwa sama diri sendiri khususnya untuk bilang oke, yang kali ini lu salah ya. Ya kan, setelah itu jujur sama orang tua, sama keluarga terdekat ya, nggak usah sama semua orang. Iya, sama orang-orang sama yang orang-orang memang yang dekat ya. terdekat aja. Jujur itu kayak udah setengah Hilang permasalahan bebannya. hilang. Itu yang pertama. Kemudian jujur. Setelah kita bisa jujur, kita mau perbaikan apa nih ke depannya, gitu. Bikin ya kayak tadi penghikmatan yang gue bisa bantu apa ya, tanpa harus nuntut apa yang gue dapetin. Betul. Ini kan karena Ayu percaya nanti mungkin ada rezekinya, tapi mungkin nggak dari sini. Iya. Jadi nggak mentreatment kalau apa yang kita lakukan harus dibayar, atau satu-satunya cara untuk dapetin income itu dengan cara ini, gitu. Lakuin aja dulu, kasih manfaat dulu. Iya. Oke. Pikirin kasih manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Betul. Tuh step selanjutnya. Tadi jujur, habis itu coba pikirin manfaat yang lebih luas. Kemudian ya kita tawarin diri gitu kan, kita bisa apa sih di saat itu, nggak usah hitung-hitungan sesuai sama passion gue gitu kan. Ada orang yang gue lulusan S1 gitu kan, disuruh jadi sales, gue S1 psikologi loh, masa disuruh jualan gitu kan. Ayo S1 psikologi. S1 psikologi gitu kan. Kan harusnya kerja jadi guru atau minimal jadi HRD deh gitu kan. Ini suruh jadi sales gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Mau buat nggak pilah-pilah gitu loh. Nggak memilah-milah bahwa itu adalah satu kesempatan. Ya udah diterima dan mulai memperbaiki diri, belajar. Ya nanti ada di satu sisi kan Ayu waktu itu juga kayaknya bukan sales, gue bukan sales banget sih gitu kan. Ada yang memang ada di satu ini sisi kan bukan gue banget gitu. Bukan gitu, ada satu sisi. Tapi gue bisa bantu apa ya, gue bidang mana nih yang mau gue masukin pada saat itu. Ayu nawarin lagi kan. Yes, betul. Ayu nawarin diri. Ingat. Jadi gini, Ayu ini teman-teman di awal mula bulan-bulan pertama dia kerja itu, dia kerjain semua checklist job desk-nya. Mungkin udah bulan ketiga, bulan keempat itu dia mulai tuh ngasih offering, kayaknya sistem salesnya kalau misalnya dibikin jadi kayak gini, ini lebih baik deh. Kasih tahu ke teman-teman sales yang lain, dan dia nggak mikirin ya udah kalau jadi manfaat buat teman-teman yang lain nggak apa-apa gitu. Justru malah saya yang ngerasa, dia nih over deliver loh, masa company nggak ngasih apresiasi apa-apa. Nah jadi kan kayak berprestasi dulu tanpa minta privilege waktu itu. Yang dilakukan sama Ayu. Dan itu kualitas diri impian gitu ya. Karyawan impian kalau kita ngomongin perusahaan ya. Karyawan yang udah kerjaan semuanya selesai, tapi terus ada cara-cara perbaikan yang ternyata bisa bermanfaat buat bukan hanya Ayu pribadi, tapi dipakai loh waktu itu sama teman-teman yang lain gitu. Jadi udah selesai malah ngasih tambahan, dan memang ternyata itu karena expertise-nya Ayu di bidang psikologis. Jadi kalau marketing ini ditweak ininya, dia closingnya lebih baik. Kalau dibikin SOP seperti ini, closingnya lebih banyak. Nah hal-hal seperti itu. Jadi tetap pada akhirnya ilmu dasar psikologinya Ayu itu kepake banget. Gitu sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini. Cuman bedanya kan berangkat dari sales waktu itu gitu. Apa yang bisa diperbaiki gitu. Oke ya. Jadi tadi yang pertama jujur teman-teman stepnya. Yang kedua ya teman-teman coba pikirkan apa bentuk penghikmatan yang mungkin dilakukan untuk kemanusiaan. Apa manfaat yang mungkin dikasih. Loncat nih dibanding dengan apa yang harusnya gue dapet. Sebaliknya Mbak Ayu malah mikirin bukan apa yang harusnya saya dapat, tetapi apa yang bisa saya kasih sebagai kontribusi buat masyarakat. Gitu. Dari situ yang ketiga baru muncul dalam prosesnya sebagai versi diri yang terbaik. Gitu. Yang mungkin bahkan lebih baik dibanding sebelum kena kasus. Betul. Malahan. Bersyukur. Justru Ayu saat ini bersyukur pernah ada cerita itu di hidup Ayu. Kalau mungkin gak ada cerita itu, mungkin Ayu belum jadi Ayu yang sekarang. Gitu. Jadi lebih
apa ya, lebih kuat gitu ya, Mm-mm. lebih kokoh ya, lebih apa ya, Iya. terhadap diri sendiri tuh keras gitu, Mm-mm. ngadepinnya tuh memang fighter gitu. Mm-mm. Mungkin dulu lebih lembek gitu ya, Mm-mm. lebih kalau mungkin kena badai dikit gimana. Iya, stres, gampang stres gitu Iya, kan, iya, dipikirin, overthinking gitu. Jadi memang ya itu langkah-langkah yang sudah benar dilakukan teman-teman mungkin. Dulu belum tahu ilmunya, tapi dulu belum tahu ilmunya. Dulu belum tahu ilmunya Belum ya. tahu ilmunya. Dan begitu mulai pelajarin ilmunya, beberapa hal mungkin Ayu baru sadar ya kalau Iya. untung dulu ngelakuin itu ya, ternyata bener. Nah, Bener. ini saya pernah bahas nih di video sebelumnya teman-teman ya. Waktu itu, kemarin saya ngobrol sama Mas Iwan kalau nggak salah, apa Mas Teguh ya, ngomongin tentang itu. Saya juga ngalamin gitu, taunya belakangan gitu, dan ternyata kebetulan happen to be benar. Ya, sekarang at least teman-teman udah tahu gitu ya apa yang harus dilakukan kalau teman-teman mungkin dalam kondisi yang sangat berat hari ini, atau mungkin kondisinya terlihat baik-baik aja tapi untuk multiply menjadi luar biasa itu belum kebayang caranya gimana. Nah, langkah-langkah ini teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa praktekin, dan someday teman-teman bisa thank you banget sama Mbak Ayu gitu ya. Di video ini teman-teman dapat pencerahan yang mungkin ya bisa jadi setahun dari hari ini 10 kali lipat income-nya misalnya. Amin. Gitu kan. Atau dapetin kerjaan baru yang lebih baik, atau punya ide bisnis yang lebih baik dan akhirnya gede banget gitu ya. Dan ini mungkin terjadi selama langkah-langkahnya ini dilakuin. Jadi yang harus dilakuin tadi tuh ya, bukan ngerjain yang Mbak Ayu kerjain, tetapi tadi tuh jujur sama diri sendiri dan orang terdekat gitu ya, menerima ikhlas pasrah tadi kan. Terus cobain cari yang memang specific contribution gitu. Mau kontribusi apa nih sama masyarakat gitu ya, kemanusiaan. Memang ya ikhlas aja gitu ngasih tanpa berharap menerima, justru itu malah jadi magnet rezeki yang kencang banget teman-teman. Itu udah jadi praktek yang bener banget dilakuin gitu. Habis itu dalam prosesnya jadi pribadi yang terbaik. Iya. Gitu, gak usah pilih-pilih. Iya, gak usah pilih-pilih. Kan kita yang butuh, masa ya sombong banget gitu kan. Iya loh, dan faktanya ya kalau kita boleh jujur, hari ini persentasenya gedean orang yang gak cocok sama bidangnya kok ngerjain kerjaan dibanding yang sesuai jurusan gitu ya, ya. betul. Itu kan karena kerendahan hati banyak orang untuk ya udahlah pelajarin dulu, dan akhirnya bisa ngelakuin sesuatu dengan cara yang lebih baik. Tapi nggak sepenuhnya sia-sia kok. Faktanya Mbak Ayu akhirnya apa yang dia pelajarin di sekolahan, di kuliahan kepake banget gitu, walaupun bidangnya awalnya beda. Gitu. Ya memang butuh kerendahan hati dan kebijaksanaan teman-teman ya. Betul. Wah, thank you banget Ayu udah sharing banyak sama teman-teman Kedamaian ID. Ini narasumber favorit saya ini sepertinya gitu ya. Jadi banyak yang bisa teman-teman ambil sebagai insight, dan silahkan dipraktekin teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan input di kolom komentar, nanti tim Kedamaian atau mudah-mudahan Mbak Ayu baca bisa langsung jawab gitu ya. Boleh, Dan boleh, kalau boleh. menarik nanti kita syuting lagi, kita bikin lagi video selanjutnya buat teman-teman semua. Oke ya. Thank you sudah nonton sampai akhir teman-teman. Subscribe channelnya, share videonya, like videonya juga. Ingat teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.